Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi Raport Kurikulum Merdeka yang dimana aplikasi ini dibuat dengan Laravel 8 dan juga Bootstrap sebagai UI-nya. Oke, pada aplikasi ini terdapat 6 jenis pengguna, yaitu ada administrator, ada wali kelas, ada guru mapel, pembina ekstrakurikuler, koordinator P5, dan juga siswa gitu. Oke, langsung saja kita login dulu sebagai administrator ya, untuk mengelola data. Kita login sebagai administrator. Dari sini merupakan dashboard dari administratornya. Kita coba ke di sini dulu, ada data siswa. Data siswa di sini bisa untuk mengelola data siswa di sekolah ini gitu ya. Di data siswa kita bisa tambah satu per satu, bisa dilengkapi di sini. Kemudian kita bisa untuk lihat data siswanya juga ya. Data siswanya kita juga bisa edit gitu. Nah, edit siswa tersebut bila ada data yang perlu dilengkapi atau data yang tidak. Kemudian di sini ada fitur import ya. Bisa fitur import ini bila sampai import satu per satu bisa untuk import ya. Nanti download formatnya bisa diklik di sini. Kemudian di data guru di sini itu bisa tambah satu per satu. Kemudian bisa lihat detailnya juga, dan juga bisa untuk import juga di sini. Gitu. Di data ini sama, bisa tambah dan juga dilihat detailnya kurang lebih sama. Kemudian di data sekolah, di sini bisa dilengkapi ya data sekolahnya, nama sekolah, dan lain sebagainya. Bisa juga edit logo sekolahnya di sini. Kemudian di data tahun pelajaran, di sini kita bisa edit ya, bisa edit. Kita misalkan tanggalnya tanggal 3. Nah, ini untuk nanti ditandatangani di raportnya ya, tempat dan juga tanggalnya seperti itu. Oke, di data kelas di sini kita bisa untuk tambah kelas, nama kelas, wali kelas juga tingkat berapa gitu. Kemudian kita juga bisa edit, entah itu wali kelasnya salah ataupun data yang perlu dirubah seperti itu. Oke, kita coba ke data mapel. Di sini kita data mapel, bisa terlebih dulu di kelompok mapel kita kelola ya. Kelompok mapelnya ada apa saja di sini, mata wajib dan lain sebagainya. Kita bisa tambah juga gitu apabila perlu penambahan. Kita bisa tambah mapelnya di sini, nama mapelnya apa, kemudian kelompok mapelnya kelompok apa, seperti itu. Ataupun nanti jika ada kesalahan penulisan kita bisa edit di sini, seperti itu. Kemudian di data pembelajaran di sini kita bisa tambahkan ya, kita coba tambahkan untuk kelas 1 mata pelajaran adalah PJOK. Pengampunya adalah siapa ya? Nah, ini ya. Kita coba simpan. Nah, nanti tertambahkan ya. Misalkan guru pengampunya berbeda, bisa diedit juga seperti itu. Kita bisa untuk hapus di sini. Oke, di data ekstrakurikuler di sini administrator hanya menambahkan ya. Oh ya, di data pembelajaran di sini nanti untuk input nilainya nanti ada di akun guru mapelnya seperti itu. Di ekstrakurikuler juga sama, nanti bisa tambah di administrator nama ekstrakurikuler. Nah, untuk pengelolaan datanya nanti berada di akun pembinanya gitu. Kemudian ini ada project P5, di sini ada target capaian profil. Target profil ini dimasukkan adalah dimensi, elemen dan subelemen. Di sini sudah lengkap ya, referensi dari Kemendikbud. Nanti bila ada perubahan ataupun capaian akhirnya perlu dirubah, maka bisa dirubah seperti itu. Oke, di data project di sini administrator bisa menambahkan project ya. Di sini bisa tambah project, nama projectnya apa, temanya apa, kemudian ini deskripsinya. Ataupun nanti jika ada perubahan yang perlu dilakukan bisa diedit seperti itu. Oke, di sini juga administrator bisa untuk mengelola capaian profil dari project tersebut. Misalkan di sini ada fase A, kita cek capaian profilnya. Di sini ada 2, kemudian kita coba tambahkan ya. Kita coba tambahkan capaian profilnya, yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan. Jika perlu dihapus ya dihapus saja seperti itu. Nah, nanti untuk input nilai projectnya berada di akun koordinator P5-nya seperti itu. Di data kelompok project di sini kita juga bisa menambahkan kelompok projectnya ya. Kelompok projectnya di sini nama kelompoknya misalkan tambahkan kelompok 5B ya, misalkan 5B. Kelasnya adalah kelas 5, koordinatornya adalah misalkan ini gitu. Kita coba bisa simpan. Nah, gitu ya. Nanti kita bisa kelola anggota kelompok pada kelompok ini gitu ya. Kita bisa tambahkan. Kita juga bisa untuk hapus seperti itu. Dan nanti untuk project pilihan dari kelompok ini kita bisa kelola. Di sini bisa, kemudian nanti di sini juga bisa. Di project pilihan ya, klik project pilihan.
Sini nanti kita bisa tambahkan project-project yang dipilih oleh kelompok ini gitu. Misalkan ini dan ini. Dan nanti untuk input penilaiannya berada di akun koordinatornya seperti itu. Kemudian di sini ada kita coba login ke ini ya. Kita coba login ke Guru Mapel. Oke. Kita login ke Guru Mapel, password. Oke, kita login. Oke, di sini ya. Jadi nanti untuk pengelolaan nilai pembelajarannya berada di menu pembelajaran di sini. Nah, nanti di sini akan ditampilkan seluruh pembelajaran yang diambil oleh guru yang sedang login ini, seperti itu. Dan sebelum untuk input nilai, kita terlebih dahulu itu untuk input tujuan pembelajaran pada pembelajarannya gitu. Coba input pembelajaran, kita coba tambahkan. Kemudian kita coba tambahkan lagi. Kita bisa klik tambah TP di sini. Kita coba tambah lagi. Bentar, di sini bersama. Nah, ini ya, nanti ini untuk capaian pembelajaran ya. Nanti untuk input nilainya. Kita coba simpan. Nah, setelah berhasil, kita bisa untuk kelola nilai pada pembelajaran ini ya. Kita klik nilai di sini. Nah, kemudian nanti di sini akan ditampilkan seluruh capaian-capaian yang dicapai oleh siswa di kelas ini gitu ya. Kita bisa input satu persatu, misalkan 80. Tapi jika ingin cepat, kita bisa klik terapkan nilai rata. Kita berikan nilai rata terlebih dahulu, misalkan 80. Kita coba terapkan, nanti siswa yang minor tinggal ditambahkan atau diubah 90. Dan nanti untuk capaian optimalnya dan capaian perlu peningkatan bisa diklik mana-mana saja yang perlu peningkatan atau mana-mana saja yang perlu yang sudah optimal gitu. Kita coba misalkan ini. Nah, kita jika dia sudah sesuai, maka kita bisa klik ini, kemudian kita simpan perubahan. Nah, nanti deskripsi capaian dari siswa pada pembelajaran ini telah dibuat otomatis. Kita bisa cek di edit deskripsi capaian. Nanti akan muncul deskripsi capaian dicapai oleh siswanya, seperti itu. Nanti bisa juga diubah bila ada yang perlu dirubah, seperti itu. Itu ya, itu untuk pengelolaan nilai di Guru Mapel. Kita coba login sebagai koordinator project K5. Oke, di sini kita berhasil login sebagai koordinator K5. Nanti untuk mengelola project, kita bisa klik data kelompok project di sini. Nanti akan ditampilkan seluruh kelompok yang dikoordinatori oleh guru yang sedang login ini. Misalkan kelompok 1A, kita bisa cek anggota kelompoknya siapa saja. Nanti ada yang perlu, misalkan ada penambahan anggotanya di sini, nanti bisa ditambahkan ataupun nanti bisa juga dihapus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bisa ngecek tuh project pilihan yang dipilih oleh kelompok ini gitu. Nanti bisa ditambahkan juga di sini project-project yang dipilih, seperti itu. Nah, kemudian untuk input nilainya kita kembali, kemudian kita ke kelompok yang dipilih, nanti kita klik project pilihan di sini. Nah, nanti di sini kita bisa untuk input nilai juga catatan. Nah, kita coba klik detail dulu ya untuk melihat deskripsi dan juga capaian profil pada project ini. Kita coba input nilai, misalkan yang ini. Nah, nanti akan muncul capaian profil yang perlu dilengkapi. Di sini ada 2 pada project ini, misalkan berpartisipasi. Nah, kita bisa input predikatnya persatu, tapi jika ingin sekalian bisa klik di sini, kemudian kita pilih predikat yang mana. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja, seperti itu. Nah, kita coba simpan perubahan ya, kita simpan perubahan. Nah, nanti kemudian kita coba tambahkan yang lain lagi. Nah, misalkan yang ini sangat berkembang gitu. Nanti kita coba simpan lagi. Nah, nanti persentase data diisi. Untuk memperoleh, kita coba refresh halamannya ya. Kita coba refresh, nah nanti berarti sudah 100%, maka kita bisa untuk melihat catatan proses project yang sudah terbuat di project ini gitu. Nah, nanti muncul tuh capaian yang dicapai oleh siswanya di sini gitu. Itu ya, itu untuk kelompok project itu, untuk sebagai koordinator prima. Kemudian kita coba login sebagai
pembina ekstrakurikuler ya, pembina ekstrakurikuler. Pembina password. Oke, kita coba login. Pembina ekskul, saya lupa, pembina ekskul password. Oke, di sini ya nanti akan kita untuk mengelola datanya, kita klik ekstrakurikuler di sini, nanti muncul tuh ekstrakurikuler yang diampu oleh Paranet ini, seperti itu. Kita kelola di sini muncul tuh bisa tambah anggotanya, kemudian kita juga bisa input nilai anggota di sini. Misalkan ada yang perlu dihapus anggotanya, bisa dihapus seperti itu. Itu untuk di pembina ekstrakurikuler. Kita coba login lagi sebagai wali kelas ya. Wali kelas password, kita login. Nah, nanti di sini untuk di wali kelas ada menu yang dapat diakses, yaitu ada data-data. Di sini ada data kelas untuk mengakses ataupun mengelola data siswa di kelas ini, seperti itu. Kemudian di sini ada ketidakhadiran. Di sini wali kelas bisa mengelola ketidakhadiran dalam satu semester, seperti itu. Nanti jika sudah selesai maka bisa disimpan di sini. Perbarui, kayak berarti perbarui. Nah, dari catatan wali kelas di sini juga bisa untuk mengelola catatan yang nantinya akan ada di raportnya, seperti itu. Nanti kita bisa perbarui gitu. Dan di sini ada rapor, di sini ada ledger nilai. Wali kelas mempunyai akses untuk mencetak ledger ya nilai, nanti juga bisa tergenerate ranking pada kelas ini, seperti itu. Nah, nanti di sini kita juga bisa ekspor untuk Excel ataupun PDF-nya gitu ya. Excel atau PDF-nya gitu di sini. Nanti akan terdownload secara otomatis. Di sini bisa dicek ya. Di sini PDF-nya. Dan ini adalah Excel-nya gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk ledgernya. Kemudian di sini kita juga bisa untuk cetak rapor ya, cetak rapor di kelas ini. Di sini ada 3 opsi, itu ada kelengkapan rapor, ada rapor semester, dan juga ada rapor P5. Di sini kita juga bisa setting kertas yang akan untuk dicetaknya gitu ya. Misalkan Elvan siswa, kita coba cetak kelengkapan rapornya. Nanti muncul tuh kelengkapan rapor dari Elvan ini, seperti itu. Nah, kemudian kita coba cetak rapor semester ya, rapor pembelajarannya. Nanti seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk cetak rapor projectnya di sini, gitu. Itu ya, itu untuk cetak rapornya di wali kelas. Dan di sini kita coba login sebagai siswa ya. Begini sebagai siswa password. Kita coba login. Oke. Di siswa ini bisa untuk download rapor ya. Namun di sini hanya bisa mendownload rapor milik yang sedang login saja, seperti itu. Kemudian kemungkinan kurang lebih hasilnya seperti tadi. Gitu, ada bisa kelengkapan rapornya nanti muncul gitu ya, dan juga yang lainnya. Selain itu juga bisa edit profil di sini. Edit profil di sini bisa edit foto, juga edit akunnya di sini. Seperti itu. Itu ya, itu untuk aplikasinya. Mohon maaf bila ada yang kurang lengkap ataupun kurang dapat dimengerti. Untuk yang mau ingin source code dan juga aplikasinya, bisa hubungi saya lewat WA di deskripsi. Terima kasih.